Berita aktual, 11 November 2025. Yerusalem. Dunia sedang menyaksikan panggung sejarah yang berguncang. Israel dikepung dari segala arah. Serangan roket dari Lebanon, tekanan diplomatik dari Eropa, kecaman dari PBB, dan protes besar-besaran dari Asia hingga Amerika Selatan. Bukan hanya konflik dengan Hamas, Iran, Hizbullah, Yaman, bahkan negara-negara yang dulu netral, kini menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Yerusalem. Media global menggiring opini, menggambarkan Israel sebagai penjahat, padahal mereka juga korban. Dan yang mengejutkan, semua ini sesuai dengan nubuat ribuan tahun lalu. Apakah kita sedang hidup di zaman penggenapan nubuat itu? Apakah ini hanya konflik biasa atau pertanda bahwa dunia sedang bergerak menuju titik balik sejarah? Dunia sedang berubah dan sejarah sedang ditulis sekarang. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia sedang bergolak, Israel menjadi sorotan dunia, dikepung, disudutkan, dituding, dan bahkan dihancurkan secara sistematis oleh opini, politik, dan peperangan. Tetapi semua ini sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu. Kitab Zakharia pasal 12 bukan sekadar tulisan kuno. Ini adalah naskah masa kini. Ini adalah nubuatan yang sedang terjadi sekarang. Sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan semua bangsa di sekeliling menjadi pening. Zakharia 12 ayat 2. Zakharia menubuatkan sesuatu yang radikal, bahwa seluruh bangsa akan mengarahkan senjatanya kepada Israel. Bukan hanya Palestina, bukan hanya Iran, tetapi semua bangsa dunia global akan berbalik melawan Yerusalem. Apakah itu sedang terjadi hari ini? Israel kini dikepung, disudutkan, dituding sebagai pelaku, bahkan ditargetkan untuk dihancurkan oleh kekuatan global. Bukan hanya Palestina yang terlibat, Iran aktif di medan diplomatik dan militer, tapi yang lebih mengkhawatirkan, satu persatu negara di dunia mulai memusuhi Yerusalem. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Ribuan tahun lalu, nubuat kuno dalam kitab Zakharia menuliskan satu kalimat mengejutkan. Semua bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem, dan hari ini kita melihatnya mulai digenapi di depan mata. Lihatlah berita, lihatlah dunia akademik, politik, dan media. Israel dicap penjajah, Zionisme disebut sebagai kejahatan, dan para pembenci Israel berbaris dengan slogan-slogan kebencian yang diteriakkan di jalanan Paris, London, dan bahkan New York. Tapi saudara-saudari, Tuhan sudah memperingatkan ini. Zakharia 12 ayat 3 berkata, Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Segala bangsa di bumi akan mengangkatnya dan pasti terluka parah. Dunia mencoba menyentuh Yerusalem. Mereka ingin mencabut akar sejarahnya. Mereka ingin membagi tanah yang kudus itu. Mereka ingin menggantikan hak waris umat Allah dengan kebohongan sejarah. Tapi Tuhan berkata, siapa yang mengangkat batu ini akan terluka. Ketika bangsa-bangsa mulai menyerang Israel, ketika media mulai membenarkan kekerasan terhadap Yerusalem, ketika para pemimpin dunia mulai menekan Israel untuk menyerah, maka Tuhan akan bertindak. Pada waktu itu aku akan membuat segala kuda menjadi bingung dan penunggangnya menjadi gila. Zakharia 12 ayat 4. Tuhan tidak tidur. Ia tidak membiarkan Yerusalem ditelan oleh kekuatan dunia. Tuhan akan membuat kebingungan terjadi di tengah tentara musuh. Teknologi akan gagal. Strategi akan berantakan, aliansi politik akan runtuh, karena Yerusalem bukan milik PBB, bukan milik Palestina, bukan milik dunia. Yerusalem milik Tuhan.
Dan ketika semua tampak runtuh bagi Israel, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum Yehuda seperti perapian di tengah kayu dan seperti suluh yang menyala di antara berkas-berkas gandum. Zakharia 12 ayat 6. Israel akan menjadi nyala api di tengah dunia, dan bangsa-bangsa yang ingin menghapusnya akan terbakar oleh keputusan mereka sendiri. Israel pernah hampir musnah, tapi selalu bangkit. Kenapa? Bukan karena teknologi, bukan karena diplomasi, tapi karena janji Tuhan. Zakharia 12 ayat 9 menyatakan, pada waktu itu aku akan membinasakan semua bangsa yang menyerang Yerusalem. Ini bukan ancaman, ini adalah deklarasi. Tuhan akan membinasakan bangsa-bangsa yang berani menyentuh miliknya. Apakah kita siap menyaksikan itu? Apakah kita sadar bahwa zaman ini bukan sekadar politik dan perang, tetapi pertarungan rohani dan penggenapan nubuatan? Saudara, ketika semua bangsa menyerang Israel, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, bukan hanya untuk membela umatnya, tapi untuk menyatakan siapa Mesias itu. Akan datang hari ketika mata orang Yahudi dan bangsa-bangsa akan terbuka. Mereka akan melihat, Yesuslah Mesias itu. Dialah yang dahulu mereka tolak, tetapi kini kembali sebagai Raja. Zakharia 12 bukan hanya nubuatan untuk Israel. Itu adalah peringatan bagi dunia dan panggilan bagi gereja. Berhentilah bersikap netral, berhentilah mengikuti arus dunia, berdirilah bersama Israel, berdirilah dalam kebenaran firman Tuhan, karena waktu itu sudah dekat, saudara. Tahukah bahwa dalam sejarah umat manusia, tidak ada satu bangsa pun yang tetap eksis setelah menentang Israel secara frontal dalam jangka panjang? Babel jatuh, Asyur sirna, Mesir dipermalukan, Roma runtuh, Nazi Jerman dibinasakan, dan yang akan datang, bangsa-bangsa terakhir sedang mengantri untuk menuai murka Tuhan. Janji ini bukan hanya untuk masa lampau. Ini adalah garis api yang memisahkan terang dan gelap, perjanjian dan penghukuman. Tuhan akan memutar balik serangan. Ia akan mengacaukan teknologi, melumpuhkan taktik, dan membangkitkan semangat seperti Daud dalam hati generasi Israel saat ini. Dan lihatlah hari ini, bangsa itu semakin bersatu, tentara Israel semakin kuat, dan Tuhan sedang menata panggung untuk kedatangan putranya yang kedua. Kita tidak hanya berbicara tentang Israel, kita sedang berbicara tentang panggung penampakan Yesus yang akan datang kembali. Karena Yesus tidak akan turun di Washington, Roma, atau Mekah. Dia akan turun di Bukit Zaitun, di Yerusalem, di tengah perang, di tengah pengkhianatan bangsa-bangsa, di tengah tangisan umat yang akhirnya melihat siapa yang mereka tolak 2000 tahun lalu. Yesus akan datang bukan sebagai bayi, bukan sebagai guru lembut, tapi sebagai Raja Perang. Ia akan memerintah dari Sion, dan setiap sistem dunia akan ditundukkan di bawah kakinya. Apakah gereja sudah siap? Ataukah gereja malah sibuk menyenangkan dunia? Apakah pengikut Kristus berdiri bersama Israel? Ataukah mereka sibuk menjilat kekuasaan dan takut terhadap opini publik? Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah suara profetik, teriakanlah kebenaran meski dunia mencemooh. Zakharia 12 sedang digenapi. Bukan besok, tapi sekarang. Jika saudara hidup di zaman ini, jangan jadi penonton, jadilah saksi. Jadilah alat Tuhan untuk menyuarakan kemuliaan Mesias di tengah badai. Hari itu semakin dekat. Saat bangsa-bangsa mengangkat tangan mereka melawan Israel, Tuhan mengangkat tangannya melawan mereka.
dan hanya satu nama yang akan berdiri abadi, Yesus Kristus, Mesias Israel, Raja segala raja. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dunia tidak akan kembali normal. Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah gejolak politik biasa. Ini adalah awal dari penggenapan besar. Zakharia 12 bukan lagi nubuatan yang jauh. Ia sedang berdiri di ambang pintu. Yerusalem telah menjadi batu sandungan, dan bangsa-bangsa sedang menggali kubur mereka sendiri dengan tangan yang mereka angkat melawan Israel. Tapi bukan itu akhirnya. Akhirnya adalah kemuliaan, akhirnya adalah Yesus, bukan di Vatikan, bukan di markas NATO, tapi di Yerusalem. Ia akan turun dengan awan-awan kemuliaan, dan setiap mata akan melihatnya, termasuk mereka yang telah menolak dan menyalibkannya. Hari itu tidak akan datang diam-diam. Ia akan datang dengan guntur, dengan suara sangkakala, dengan kemuliaan yang tidak bisa disangkal oleh politik, agama, atau media manapun. Saudara, jangan berdiri di sisi yang salah dalam sejarah kekal ini. Jangan diam, jangan malu, jangan suam-suam kuku. Dunia sedang menekan kebenaran, tapi gereja dipanggil untuk bersinar semakin terang. Berhentilah menyenangkan algoritma dan mulai menyenangkan Tuhan. Berhentilah membela opini manusia dan berdirilah untuk firman yang kekal. Karena waktunya sudah tiba. Tuhan sedang mengangkat para saksinya yang tidak akan menjual kebenaran demi kenyamanan. Dia sedang mencari suara-suara yang berani, yang tidak akan berkompromi meski ditolak, dibenci, atau dikecam. Gereja bukan dipanggil untuk populer. Gereja dipanggil untuk setia. Setia bahkan hingga darah terakhir. Pada bangsa-bangsa yang hari ini menuduh Israel, menyerang Yerusalem, menginjak-injak tanah warisan Tuhan dengan kebohongan dan kekerasan. Akan tiba saatnya, dan tidak lama lagi, Tuhan akan berdiri. Tangannya yang selama ini menahan murka akan dilepaskan, dan dunia akan tahu, Ia bukan hanya Allah kasih, Ia juga adalah hakim segala bangsa. Zakharia 12 sedang terjadi. Yerusalem dikepung, dunia mengutuk. Tapi langit sedang bergerak. Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah gagal. Dan Dia tidak akan membiarkan miliknya diinjak-injak tanpa perhitungan kekal. Jadi hari ini, jika suara ini terdengar di telinga saudara, bangkitlah. Bangkitlah seperti Elia di tengah Baal. Bangkitlah seperti Yohanes Pembaptis di tengah padang gurun. Bangkitlah seperti pasukan Daud di hari peperangan. Bersiaplah, berdoalah, berserulah, dan berdirilah bersama Israel. Karena Raja dari segala raja sedang dalam perjalanan kembali. Yerusalem akan dibela, Mesias akan dinyatakan, dan dunia akan bertekuk lutut.
Satu nama akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Yesus Kristus, Mesias Israel, Raja segala raja. Saudara-saudari, berhentilah bermain aman, berhentilah hidup di zona nyaman. Karena kedatangan Tuhan bukan bagi mereka yang nyaman, tapi bagi mereka yang berjaga-jaga, berdoa, dan berdiri di garis depan perang rohani. Tuhan tidak sedang mencari selebriti rohani. Ia mencari tentara sorgawi. Mereka yang tidak tunduk pada popularitas, tidak menjual iman demi undangan konferensi, tidak menukar suara profetik dengan tepuk tangan digital. Hari ini adalah panggilan untuk bangkit. Bangkit sebagai Yeremia di tengah runtuhnya bangsa, sebagai Ester di tengah ancaman pemusnahan, sebagai Daniel di tengah singa-singa politik, sebagai Musa di tengah Firaun-Firaun zaman ini. Dunia sedang terbakar dan hanya api Roh Kudus yang bisa melahirkan umat yang berani melangkah di tengah bara. Karena Zakharia 12 hanyalah permulaan. Pasal berikutnya akan datang, Zakharia 14. Tuhan akan berdiri di atas Bukit Zaitun, dan dari sana Dia akan memerintah sebagai Raja atas seluruh bumi. Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan dunia, dan semua bangsa akan datang untuk menyembah Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna.
banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.